Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bahasa syariatnya itu tadi aneh, lucu, orang mau masuk surga tak kenal sama yang punya surga. Siapa boleh masuk rumah ini? Yang kan masuk rumah, masuk pagar pun nggak boleh. Kalau nggak kenal. Tapi kalau Pak Amin pun udah kenal rumah ini, siapa mau larang? Nah, jadi jangan niat mau masuk surga, beribadah, mau cari pahala, enggak. Jangan. Makanya di Thariqat Naqsabandiyah itu ayat mengatakan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya engkau yang ku maksud. Maksudnya diri dia pun bukan diri dia. Ridhomu yang kutuntut, dia kaulah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini, video yang telah kita tampilkan tadi, insyaallah itulah akan yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Di dalam video tersebut ada dua hal yang mesti kita komentari. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa janganlah beribadah karena mengharap pahala dari Allah ataupun menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal yang semacam ini kita ingin menjawab dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh, bagi mereka itu ada ampunan dari Allah, kemudian pahala yang begitu besar. Artinya apa? Allah memberikan pahala kepada mereka yang beramal soleh, kemudian kepada mereka yang beriman, dengan apa? Adanya ampunan dari Allah, kemudian dengan pahala yang besar. Boleh nggak kita berharap sesuatu hal yang Allah janjikan? Boleh. Itu tidak akan melukai dan tidak akan mencederai yang namanya makna ikhlas. Mengejar janji Allah, mengejar apa yang diberikan Allah, mengejar rahmat Allah berupa ampunannya, kemudian adanya pahala besar yang Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, itu boleh dalam agama kita. Dan itu tidak akan mencederai yang namanya makna keikhlasan. Karena Allah sendiri yang memberikan. Ya, kalau kita kejar itu, katanya nanti itu akan menggores yang namanya keikhlasan. Tidak sama sekali. Karena ini adalah kemurahan Allah kepada hambanya. Ketika Allah menawarkan pahala kepada hambanya, kemudian Allah menawarkan ampunan kepada hambanya, maka ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Bolehkah kita mengejar ke situ? Boleh, tidak ada larangan karena Allah sendiri yang menyediakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam video tersebut Buya Safarudin ini mengatakan bahwa ada ayat, kata beliau, di dalam Thariqat Naqsabandi itu ada ayat mengatakan ilahi anta maksudi waridhoka matslubi, kata beliau ya. Kita ingin membacakan lengkapnya. Ilahi anta maksudi waridhoka matslubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu yang lengkapnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ungkapan ini bukan ayat Al-Qur'an. Nah, kan ketahuan kejahilannya di mana? Ungkapan ini bukanlah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sampai hari kiamat Al-Qur'an Anda bolak-balik itu tidak akan pernah ketemu kalimat ini. Tidak akan pernah ketemu kalimat ini. Kemudian di manakah kita peroleh kalimat tersebut? Menurut Buya Hamka, di dalam bukunya Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, beliau mengatakan bahwa itu adalah syair dari Rabiatul Adawiyah. Jadi Rabiatul Adawiyah ini banyak sekali membuat syair-syair kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu, Ilahi anta maksudi waridhoka matslubi
wa'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini adalah syair yang dikarang oleh Rabiatul Adawiyah, bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Maka kita mesti teliti, sekali lagi ini bukanlah ayat-ayat Al-Quran, melainkan ini adalah syair dari Rabiatul Adawiyah. Jangan-jangan ini Buya ini jarang ya membaca Al-Quran, sehingga beliau ini nggak tahu bahwa itu adalah dari ayat-ayat, bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang makrifat sama-sama kain kapannya pun nggak ada di situ. Kenapa? Enggak, mana mungkin Allah menghinakan diri dia sendiri. Nah, bayangkan Pak, kita ini sekarang siapa kita ini? Iya, peganglah itu. Kalau merasa juga kita ini dengan kaji ini nggak pede juga, wah hancurlah. Tak tahu lah aku apalagi harus kita pegang. Kita ini kan pandai kalau ada petir baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya itu? Aku berlindung kepada Allah. Bagaimana menerjemahkan berlindung? Kalau hanya baca auzubillahi, petirnya jadi juga itu Pak, kena kita. Iya, kalau berlindung pada bacaan. Cuma kalau auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung, orang aku tak ada, kau yang ada. Coba. Kemudian di dalam video yang kedua ini pun sama. Ada 2 poin yang mesti kita komentari. Yang pertama, kalau menurut beliau, bahwa orang yang bermakrifat itu kalau dia mati, telah wafat, dikubur, itu sama kafan-kafannya tidak akan ditemukan, akan menghilang. Kenapa? Tidak mungkin Allah itu akan mencelakai, menghinakan dirinya sendiri. Itu maksud beliau ya. Artinya apa? Kalau kita ambil sebuah kesimpulan, beliau ini berpemahaman hulul, ya, wahdatul wujud atau manunggal kaula Gusti. Sepengetahuan kita di dalam Thariqat Naqsabandiyah tidak ada yang namanya pemahaman hulul seperti ini, ya, pemahaman wahdatul wujud seperti ini, ya. Kita tahu bahwasanya 70 orang qadhi di Irak sana, di kota Baghdad, telah mengatakan bahwa pemahaman ini adalah pemahaman yang bisa menyesatkan akidah. Kemudian yang kedua, dalam pernyataan beliau ketika ada petir kemudian membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata inilah kejahilan beliau yang kedua. Tidak ada agama kita mengajarkan ketika adanya petir kemudian membaca ta'awuz dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba artikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam, yang dilempari, atau dengan pemahaman kita biasanya dengan arti terkutuk. Ini kan minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Emang petir syaitan? Jadi maka kita sampaikan inilah kejahilan beliau yang kedua. Padahal ya Rasulullah SAW telah mengajarkan kita kalau kita mendengar petir maka ucapkanlah subhanalladzi yusabbihu wa ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Segala puji bagi Allah yang mana petir, kemudian malaikatnya memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nanti dilihat hadis ini diriwayat Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad hadis 723. Ya, silakan nanti lihat hadis Imam Bukhari. Inilah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan membaca ta'awuz, tetapi membaca doa ketika kita mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maka hendaklah membaca kalimat tersebut, bukan membaca ta'awuz, bukan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita reaksi pada kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين